Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, gimana kabar kalian di rumah? Oke ya, sudah siap untuk memulai belajar lagi. Nah, dalam situasi apapun kita harus tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kalau yang pertemuan pertama, pengantar tentang metode penelitian kuantitatif. Nah, hari ini kita akan mencoba memahami secara lebih spesifik lagi mengenai tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kenapa saya masukkan kualitatif juga? Agar kalian bisa memahami apa perbedaan di antara keduanya. Sehingga harapannya kalian bisa menentukan atau menggunakan secara tepat kapan harus menggunakan kuantitatif dan kapan harus menggunakan kualitatif sebagai metode dalam penelitian. Dalam bukunya Creswell itu disampaikan bahwa ada 3 komponen penting dalam mendesain penelitian. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian, ada 3 hal penting ini yang harus kita rumuskan lebih dahulu. Di bukunya Creswell itu di buku Research Design, pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Tapi saya tidak akan membahas tentang metode campurannya. Yang saya bahas lebih ke kuantitatif sama kualitatifnya. 3 hal itu terkait dengan apa? Yang pertama yaitu landasan filosofisnya. Jadi dasar kita melakukan penelitian, kerangka berpikir kita, itu kita harus punya dulu nih. Atau dikatakan sebagai paradigma ya, sesuatu yang sangat filosofis yang mendasari kenapa kita melakukan penelitian. Nah, yang kedua yaitu rancangan penelitian. Nah, kita merancang mau meneliti apa, variabelnya dan yang lainnya, nah rancangannya. Kemudian setelah rancangan itu ada yang ketiga metode yang digunakan. Jadi di rancangan itu misalnya merumuskan masalahnya apa, terus kemudian teorinya pakai apa. Nah, setelah semuanya tertata rapi baru kita mencari metodenya apa. Karena metode itu adalah alat untuk menjawab penelitian itu. Nah, 3 hal inilah nanti yang akan kita diskusikan di awal. Jadi harus tuntas dulu. Terkait dengan 3 hal ini baru nanti kita akan ke tahapan-tahapan bagaimana melakukan penelitian. Yang pertama terkait dengan dasar filosofis penelitian atau paradigma tadi ya, filsafat filosofis penelitiannya. Nah, ada 4 paradigma sebenarnya dari berbagai teori banyak ya, saya ambil dari Creswell aja. Ada 4 paradigma yaitu positivisme, postpositivisme, konstruktivisme, kemudian transformatif dan paradigma. Kalau di dalam literaturnya Creswell itu keempat ini digunakan pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, kalau kuantitatif itu paradigmanya positivisme atau postpositivisme. Kemudian kalau kualitatif itu konstruktivisme, rasionalisme, fenomenologis. Nah, arahnya ke sana. Sedangkan pada riset campuran itu transformatif atau mixed method ya, itu transformatif dan pragmatisme. Pragmatisme terkait dengan riset-riset tindakan. Nah, saya tidak akan membahas kesemuanya, nanti yang akan kita diskusikan sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu pada
metode atau penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, sehingga fokus pada positivisme, postpositivisme, dan konstruktivisme. Ya, nanti yang lain bisa dibaca sendiri. Silahkan nanti mengakses bukunya Creswell tahun 2014. Nah, ada terjemahannya juga sudah ada, e-booknya saya juga ada. Paradigma dalam penelitian kuantitatif. Ini fokusnya lebih di sini nanti ya. Meskipun nanti ada gambaran tentang kualitatif seperti apa, tapi karena mata kuliah kita yang kita kaji pada semester ini itu adalah kuantitatif, maka fokusnya di situ. Nah, kenapa dimunculkan kualitatif? Agar kalian tahu kalau kuantitatif itu ranahnya ini loh, kalau kualitatif ini, tapi kemudian mengembalikan pada realnya, yaitu fokus pada penelitian kuantitatif. Nah, kita lihat pada pendekatan kuantitatif, di penelitian kuantitatif itu paradigma yang digunakan adalah positivisme atau postpositivisme. Ciri-cirinya seperti apa sih positivisme itu? Yang pertama yaitu filsafat yang digunakan adalah deterministik. Deterministik itu lebih fokus pada hal-hal yang atau apa ya namanya. Jadi hal-hal yang kausatif gitu loh. Faktor-faktor yang menjadi penyebab yang didiskusikan di situ, yang banyak dikaji di situ. Sebab-sebab dari sebuah akibat tertentu. Nah, kalau kita lihat misalnya di psikologi itu lebih pada faktor apa yang mempengaruhi terhadap A misalnya. Nah, kita akan mengkaji di faktor-faktor ini, faktor C, D, E, F. Nah, ini yang kecenderungannya ke sana. Jadi fokus pada hal-hal yang terkait dengan sebab-sebab atau lebih bersifat kausatif, sebab akibat. Tapi lebih pada di faktor yang menjadi penyebabnya itu apa? Faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya sesuatu itu apa? Kemudian yang kedua itu reduksionisme. Kecenderungannya adalah lebih apa ya, dari sesuatu yang umum, kemudian lebih dirinci kembali, diteliti kembali hal-hal yang lebih spesifik. Bukan lebih spesifik ya, tapi gini, misalnya meneliti tentang emosi. Dalam komponen emosi itu ada apa saja. Nah, jadi lebih detail lagi dalam melihat fenomena atau dalam mengkaji sebuah fenomena. Apa ya? Jadi gagasan-gagasan yang dimunculkan itu dari gagasan yang yang besar itu kemudian dipisah-pisah, didetilkan lagi. Ketika berbicara tentang perilaku, tidak perilaku secara umum, tapi didetilkan lagi. Dalam perilaku itu ada emosi, ada kognisi, ada psikomotor misalnya. Dalam psikomotor itu ada apa lagi misalnya. Jadi lebih dirinci-rinci lagi sehingga sangat terukur dan spesifik gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pengamatan dan pengukuran empiris ya. Tadi kan hal-hal yang detail tadi dan sangat bisa diukur. Kita bisa melihat perubahannya seperti apa, atau misalnya kalau kita mengkaji tentang sesuatu misalnya, kita bisa betul-betul bisa mengukur dan kita bisa mengamati hal itu nampak.
Contoh begini, kita mau meneliti tentang perilaku secara spesifik adalah perilaku prososial. Prososial lebih spesifik lagi itu adalah menolong misalnya. Perilaku menolong secara definitif seperti apa? Indikatornya bagaimana? Nah, indikator ini menjadi penting karena untuk melihat, oh ini loh, kalau orang dalam indikator ini berarti dia seperti ini. Kalau orang ini, misalnya kita meneliti perilaku menolong. Kalau dia ketika ada orang membutuhkan, kemudian dia memberikan bantuan. Kalau ada orang kesulitan, dia cepat-cepat misalnya memberikan dukungan. Misalnya indikatornya itu. Nah, maka kita bisa lihat kalau orang ini melakukan itu, maka dia termasuk prososialnya tinggi. Oh, dia hanya melakukan dari beberapa indikator. Oh, prososialnya rendah. Nah, ini bisa diukur. Dan kemudian pengukurannya dengan apa? Kalau di kuantitatif, maka diangkakan. Kalian sudah pelajari di pengembangan alat ukur psikologi. Nah, di pengembangan alat ukur psikologi itu kan dijelaskan, misalnya, kalau kita mau mengungkap tentang perilaku menolong, itu indikatornya ABC. Kemudian dari satu indikator ini, misalnya kita bikin item 3. Nah, di 3 item ini kan pilihannya mesti ada angkanya. Ya memang pilihannya misalnya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju misalnya. Nah itu kan ada angkanya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kuantitatif kalau kemarin itu basis datanya adalah angka. Nah bagaimana ketika kita melihat hal yang sangat psikologis itu untuk mengukurnya, maka kita menggunakan angka sebagai yang mewakili terhadap interpretasi atau intensitas aspek yang kita ukur kalau terkait dengan intensitas atau sikap. Nah, sikap kita bagaimana, setuju tidak setuju misalnya. Kalau intensitas itu kan sering, selalu, kadang-kadang, arahnya ke sana. Nah kemudian kuantitatif itu cenderung untuk memverifikasi teori. Jadi ada teori ini, kemudian kita verifikasi, benar enggak teori ini? Tepat enggak teori ini? Nah memang kemungkinannya ada bisa tepat, ada tidak. Tapi kita melakukan penelitian ini, salah satu hal yang mau kita capai adalah terkait dengan bagaimana kita memverifikasi teori yang kita gunakan. Nah, kecenderungannya seperti itu kalau kuantitatif itu. Sehingga teori itu harus kuat di awal kalau pada penelitian kuantitatif. Ada beberapa tokoh di paradigma atau filsafat positivisme dan post-positivisme, yaitu ada Auguste Comte, terus kemudian Emile Durkheim, Newton, Philip, dan yang lain sebagainya. Asumsi dasar dari filosofi atau paradigma tentang post-positivisme itu adalah menurut mereka pengetahuan itu bersifat konjektural atau antifondasional, tidak berlandasan apapun atau tidak ada kebenaran absolut. Jadi tetap bahwa di positivisme itu atau post-positivisme itu teori menjadi penting, tapi teori itu tidak menjadi kebenaran yang absolut. Bisa jadi teori itu, karena tadi kita memverifikasi teori, bisa jadi teori itu memang terbukti benar, tapi bisa jadi juga tidak. Jadi bukan menjadi kebenaran yang absolut.
Kita juga kok menemukan misalnya di beberapa penelitian kakak kelas kalian, misalnya yang skripsi, itu mereka mencoba mencari, punya hipotesis bahwa ada korelasi antara A dengan B. Tapi ketika diteliti ternyata tidak ada korelasi, sehingga hipotesis itu ditolak. Nah, ya enggak apa-apa. Nah, karena memang salah satu ciri atau hal yang dituju oleh atau capaian dari positivisme itu adalah verifikasi teori. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kemudian penelitian itu merupakan proses membuat klaim-klaim. Ya, nah, kalau positivisme memang begitu. Sehingga kita akan melakukan, misalnya satu contoh begini. Karena di sini akan ada generalisasi kan. Nah, kalau di positivisme atau post-positivisme itu berlaku generalisasi. Saya meneliti tentang kecerdasan emosi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Ditemukan bahwa kecerdasan emosi mahasiswa psikologi, misalnya lebih spesifik mahasiswa psikologi, kecerdasan emosi pada mahasiswa psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya itu tinggi misalnya ya, cerdas sekali emosinya. Nah, hasil penelitian ini kemudian bisa saya jadikan klaim bahwa mahasiswa psikologi itu memiliki kecerdasan emosi yang bagus. Juga bisa saya terapkan pada mahasiswa yang memiliki kriteria sama dengan mahasiswa psikologi di UIN Sunan Ampel. Jadi akan arahnya lebih generalisasi tadi ya, generalisasi sehingga memunculkan klaim. Pengetahuan dibentuk oleh data, bukti, dan pertimbangan-pertimbangan logis. Jadi karena memang kuantitatif itu adalah basisnya data, jadi data, angka, dan kemudian itu menjadi dari data itu, kemudian kita analisa, kemudian kita mengambil klaim atau kesimpulan-kesimpulan secara general, akhirnya itu akan menjadi sebuah pengetahuan baru, nah atau pengetahuan yang diperkuat. Nah, ketika data itu tidak hanya berbentuk data, kan ada proses juga menganalisa. Bagaimana kita mengkaji secara teori apa yang kita temukan, nah itu juga akan memperkuat bagaimana pengetahuan yang kita munculkan itu. Nah, jadi basisnya data yang kita dapatkan. Penelitian harus mampu mengembangkan statement-statement yang relevan dan benar. Karena arahnya ke sana ya. Nah, kayak tadi misalnya saya meneliti tentang hubungan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan emosi pada mahasiswa UIN. Maka dari penelitian ini kita harus bisa melihat, harus bisa menyampaikan sejelas mungkin agar bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, jadi tidak boleh kemudian klaimnya itu klaim tanpa dasar, misalnya tidak boleh. Tapi ketika kita menyampaikan hasil penelitian ini, misalnya saya sampaikan bahwa mahasiswa UIN Sunan Ampel, mahasiswa psikologi UIN Sunan Ampel memiliki kecerdasan emosi yang bagus. Ini loh basis datanya. Nah, kecerdasan ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh karena saya meneliti tentang pola asuh orang tua, kaitan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan emosi, maka lebih mengarahnya saya jelaskan ini loh pola asuh. Gambaran pola asuhnya seperti apa? Nah, sehingga hasil penelitian ini memang dipahami dengan baik dari secara konteksnya itu dipahami dengan baik.
Aspek terpenting dalam penelitian adalah sikap objektif. Jadi memang harus objektif. Kalau di kuantitatif itu kecenderungannya adalah melihat pandangan atau secara umum. Jadi objektif, tidak subjektif peneliti. Jadi yang dipertimbangkan atau yang menjadi fokus itu adalah bagaimana suara terbanyak. Objektifnya di situ, atau hasil yang secara umum itu seperti apa dari data penelitian itu. Jadi sikap objektif kita tidak cenderung pada apa sih yang dimau oleh peneliti, tidak, tapi data itu berbicara apa secara umumnya. Nah, itu kalau kalau kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif itu konstruktivisme interpretatif paradigmanya. Nah, fokusnya di mana sih ciri-cirinya? Konstruktivisme itu lebih menekankan pada pemahaman. Jadi apa sih yang menjadi pengetahuan, yang menjadi pemahaman dari subjek penelitian ini. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, itu menjadi titik tekannya di sana. Yang dikaji itu. Jadi interpretatif, bagaimana seseorang menginterpretasi terhadap sesuatu. Bagaimana seseorang memahami tentang sesuatu. Karena terkait dengan pemahaman itu, maka arahnya akan pada makna. Dan makna yang muncul dari paradigma ini, atau dari cara ini, atau perspektif ini, itu akan memunculkan makna yang variatif. Karena setiap orang akan memberikan makna yang berbeda terhadap objek yang sama. Kekuatannya di situ. Jadi bagaimana setiap orang memahami terhadap sebuah objek tertentu, bagaimana seseorang itu akan memberikan makna terhadap objek itu. Perbedaan pada masing-masing orang inilah yang kemudian dikaji, menjadi sesuatu yang didiskusikan dalam penelitian kualitatif atau dalam paradigma konstruktivisme. Jadi perbedaan atau masing-masing makna yang dimiliki oleh setiap orang itu kemudian dibentuk, diinterpretasikan, disusun menjadi sesuatu. Nah, konstruksi sosial dan historis itu menjadi penting karena setiap orang itu berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Kita tidak bisa melakukan generalisasi seperti pada post-positivistik misalnya, atau post-positivisme. Tapi bagaimana konstruksi sosial, bagaimana aspek historis seseorang ini, itu juga menjadi hal penting yang dikaji di dalam konstruktivisme atau paradigma interpretatif. Nah, dari hasil-hasil yang didapatkan, data yang didapatkan, kemudian dikonstruk, akhirnya akan merumuskan, memunculkan teori baru. Karena akan berbeda-beda kan pada masing-masing orang, memberi makna berbeda, memahami sesuatu berbeda, punya historis berbeda. Kemudian bagaimana konstruksi sosial orang ini, lingkungan masyarakat dan yang lainnya itu akan berbeda. Sehingga pasti akan ditemukan sesuatu di dalam proses penelitian ini. Nah, penemuan sesuatu ini kalau kemudian dikerangkakan secara sistematis, nanti dalam proses analisa dan yang lainnya, maka pada paradigma ini kecenderungannya adalah akan menciptakan teori. Nah, nanti teori ini kemudian akan diuji lagi dengan metode kuantitatif. Misalnya diperkuat lagi bisa. Nah, kalau kita menggunakan dua-duanya, maka ya itu metodenya mixed method. Saya tidak akan membahas ke sana lebih jauh. Nah, beberapa tokoh itu ada Mannheim, Berger, Luhmann,
Lincoln dan Kuba dan lain sebagainya. Jadi banyak tokoh-tokoh kualitatif di situ yang fokusnya di sana. Asumsi dasar dari paradigma ini adalah fokus pada makna-makna dikonstruksi oleh manusia agar mereka bisa terlibat dengan dunia yang telah mereka tafsirkan. Jadi sama tadi, bagaimana makna itu dibangun. Jadi fokusnya adalah bagaimana seseorang memahami tentang fenomena yang ada, bagaimana seseorang memberikan makna terhadap fenomena itu. Maka metode yang biasa digunakan adalah interview, karena kita tidak bisa menggunakan angket untuk mengeksplorasi bagaimana orang memberikan makna terhadap objek. Kalau kuantitatif kita menggunakan skala. Manusia senantiasa terlibat dalam dunia mereka. Jadi sangat paradigma ini sangat menghargai bahwa manusia itu berproses di dalam dirinya. Mereka memiliki sesuatu, memiliki dinamika yang ada dalam dirinya, maka kemudian hasil dari atau proses dinamika yang ada dalam dirinya itulah kemudian yang kita gali. Bagaimana mereka memahami sesuatu, bagaimana mereka memberikan makna terhadap sesuatu. Nah, ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi historis dan konstruksi sosial yang dimiliki oleh individu itu. Dan itulah kemudian yang akan membedakan antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, jadi kekuatannya di situ loh, menjadi sesuatu yang menarik untuk didalami menurut interpretatif atau konstruktivisme. Paradigma ini atau filsafat ini juga menekankan bahwa pada dasarnya lingkungan sosial inilah yang menciptakan makna. Nah, bagaimana interaksi antara individu dengan lingkungan? Nah, ini kemudian berproses memunculkan bagaimana seseorang akan memberikan makna. Atau bahasa lainnya adalah ketika seseorang menginterpretasikan terhadap sesuatu, itu dipengaruhi oleh bagaimana konstruksi sosial yang ada di lingkungan seseorang itu, dan juga bagaimana aspek historikalnya. Sehingga dalam penelitian kualitatif itu kita tidak bisa menafikan itu, bagaimana latar belakang dia, kondisi keluarga, bagaimana perjalanan hidupnya, sehingga dia bisa memberikan interpretasi atau makna terhadap sesuatu itu seperti yang disampaikan. Itu kita tidak bisa melepaskan secara historisnya. Nah, kita lihat secara garis besarnya aksiomanya ya, perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif, yaitu atau paradigma postpositivisme dengan paradigma konstruktivisme. Hakikat realitas, kalau pada penelitian kuantitatif, realitas adalah tunggal, dapat diukur dan dapat dipecah-pecah. Jadi direduksi. Satu, kemudian diukur dan dapat dipecah-pecah tadi. Fokusnya, variabelnya kan mesti satu. Variabel satu dalam arti itu tidak jamak ya, satu. Misalnya kita mengkaji tentang emosi, ya sudah emosi saja. Kita mengkaji tentang perilaku menolong, ya sudah perilaku menolong saja. Nah, itu kita ukur, kemudian spesifiknya pada aspek-aspeknya. Bisa kita kaji di situ. Tapi kalau pada kualitatif, realitas itu adalah jamak, dibentuk, dan holistik. Realitas itu ketika kita melihat misalnya sama perilaku menolong dalam perspektif kuantitatif dengan kualitatif itu akan berbeda. Perilaku menolong pada kuantitatif atau positivistik itu
bagaimana dia menolong orang lain. Perilaku itu sangat nampak dan bisa diukur. Tapi ketika kita menggunakan paradigma konstruktivisme, itu kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Kalau dia membantu orang lain berarti dia memiliki perilaku menolong. Tidak. Tapi kita lihat konteksnya, kita lihat aspek historicalnya, kenapa dia menolong. Nah, jadi sifatnya holistik di situ. Nah, itu secara hakikat, bagaimana melihat hakikat realitas. Kemudian hubungan antara orang yang mengetahui dengan yang diketahui. Orang yang mengetahui dengan yang diketahui saling berdiri sendiri, terbentuk dualisme kalau pada positivistik. Tapi maksudnya orang yang mengetahui dan yang diketahui ini adalah antara peneliti dengan yang diteliti. Kalau pada penelitian kuantitatif itu sendiri-sendiri, karena antara peneliti dengan yang diteliti itu ada yang namanya skala. Yang akan mengungkap, menggali data, apa sih yang terjadi pada subjek penelitian ini, maka yang maju itu adalah skala atau angket. Mereka mengerjakan, terus kemudian peneliti akan menginterpretasi. Jadi peneliti tidak harus bertemu dengan subjek penelitian. Misalnya contoh, kalian diminta untuk mengisi angket. Sekarang lagi masa pandemi, ya kan? Nah, lagi masa pandemi ini tiba-tiba banyak angket. Sekalian tidak tahu, misalnya yang meneliti si A tidak kenal, tidak pernah ketemu, wajahnya juga tidak tahu siapa. Tapi kalian mengisi. Dan peneliti juga tidak tahu, iki siapa orang ini. Tidak tahu, kadang kita tidak perlu, misalnya ada kalau kita mengisi angket itu nama tidak perlu disebut atau boleh inisial. Bahwa antara peneliti dengan yang diteliti itu berdiri sendiri. Tapi kalau pada penelitian kualitatif tidak bisa. Mereka harus saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan. Peneliti tidak akan menemukan data kalau dia tidak bertemu atau berinteraksi secara langsung. Secara langsung itu kalau sekarang di musim pandemi kan kita tidak bisa bertemu, mungkin bisa dengan video call, dengan telepon atau dengan media yang lain. Tapi antara peneliti dengan yang diteliti itu mereka ada interaksi, saling berinteraksi. Bedanya di situ ya, antara peneliti dengan yang diteliti. Kemudian kemungkinan generalisasi. Kalau pada penelitian kuantitatif itu sangat dimungkinkan generalisasi. Karena memang arahnya ke sana. Tapi kalau pada penelitian kualitatif itu generalisasinya sesuai dengan ruang dan waktu. Contohnya begini. Kalau pada penelitian kuantitatif kayak tadi misalnya, saya meneliti tentang pola asuh orang tua dan kecerdasan emosi pada pada mahasiswa psikologi UIN Sunan Ampel dengan kriteria mahasiswa psikologi, kemudian usia misalnya saya ambil fase dewasa remaja misalnya yang semester 1 usia 18-19, terus kemudian misalnya pola asuh yang demokratis misalnya orang tuanya. Nah, maka siapapun di dalam penelitian ini, siapapun yang masuk kategori ini, maka meskipun tidak dilakukan penelitian, maka hasil penelitian ini bisa digeneralisasi pada mereka. Saya bisa mengatakan bahwa pola asuh itu berkaitan dengan kecerdasan emosi pada remaja. Pola asuh, lebih spesifik ya, pola asuh demokratis itu akan meningkatkan misalnya atau akan mempengaruhi
atau berkaitan dengan kecerdasan emosi. Kalau pola asuhnya demokratis, kecenderungan adalah kecerdasan emosinya bagus pada remaja. Nah, ini pada siapapun yang kriterianya sama dengan subjek penelitian ini, maka berlaku klaim ini. Kalau pada penelitian kualitatif tidak. Contoh, saya meneliti tentang bagaimana dinamika psikologis, misalnya dinamika psikologis kematangan emosi pada pecandu narkoba di lapas, misalnya lapas narkoba, misalnya lapas narkoba Jombang misalnya. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk lapas di misalnya di mana ya, di Wonosobo gitu, enggak bisa. Ya memang ini hanya berlaku untuk mereka yang berada atau pada konteks ini saja. Bedanya di situ. Kalau misalnya berbicara generalisasi, tapi jarang kalau kualitatif itu berbicara generalisasi, karena tadi sifatnya jamak, dibentuk dan holistik. Jadi menjelaskannya mesti banyak sekali. Sehingga akan menunjukkan berbeda antara satu konteks dengan konteks yang lain. Kemungkinan hubungan kausal terdapat sebab akibat yang nyata. Nah, kalau pada positivisme itu jelaslah, karena memang dia meneliti tentang deterministik. Jadi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya di awal jelas. Tapi kalau pada penelitian kualitatif, nah sebab akibat itu menjadi hal yang memang diteliti, tapi itu tidak dimunculkan di awal. Jadi munculnya itu ketika meneliti, kemudian menggali data, melakukan interview dan yang lainnya, baru kemudian bisa dipetakan. Oh, ternyata sebabnya ini loh. Kalau pada kuantitatif, itu di awal kita sudah berbicara sebab akibat. Contoh misalnya, yang menyebabkan kecerdasan emosi bagus itu adalah pola asuh. Nah, ketika saya meneliti bagaimana pola asuh, misalnya si A ya, saya punya subjek si A cerdas emosi tinggi, bagus cerdas emosi, kecerdasan emosinya. Kemudian saya mau melihat dinamika psikologis kecerdasan emosi si A. Nah, ketika saya menggali data, baru saya menemukan, oh ternyata yang mempengaruhi kecerdasan emosi si A ini menjadi bagus itu karena ini loh. Nah, bedanya di situ. Tetap sama-sama dikaji tentang hubungan kausal, sebab akibat, tapi prosesnya berbeda antara kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian peran nilai, kalau di positivistik itu bebas nilai, jadi kita tidak mempertimbangkan apapun. Tapi kalau pada kualitatif atau konstruktivisme itu sangat terikat dengan nilai, karena kita berhadapan langsung, misalnya bagaimana kita berbahasa, bagaimana kita berperilaku dengan mereka, bagaimana kita ketika melakukan interview itu, hasil interviewnya pun itu juga kita akan melihat nilai-nilai yang mereka kembangkan. Jadi sangat terikat dengan nilai kalau pada penelitian konstruktivis, pada penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Oke, saya kira itu tentang bagaimana membangun paradigma ya, perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa kita diskusikan di Google Classroom atau Google Meet atau Zoom, terserah kalian mau yang sebelah mana. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini untuk yang pertama, karena di pertemuan yang kedua ini ada 2 slide yang harus kalian pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.